pelecehan di pondok pesantren kembali terjadi. Seorang pengasuh sebuah pondok pesantren di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah diamankan aparat kepolisian lantaran tega melakukan pencabulan terhadap santriwatinya yang masih di bawah umur. Tersangka SA dibekuk petugas sekitar bulan April lalu di rumahnya setelah keluarga korban melaporkan aksi bejatnya ke pihak kepolisian. Tersangka melakukan aksi pencabulan sebanyak 9 kali dalam kurun waktu 3 bulan, yakni dari bulan Agustus hingga bulan Oktober tahun lalu. Dari hasil penyidikan, modus yang dilakukan SA, yakni meminta korban untuk membuatkan minuman dan mengantar ke dalam kamarnya. Di Lumajang, Jawa Timur, seorang pengasuh pondok pesantren FA diamankan polisi dari aksi amuk warga yang tersulut emosi setelah mendengar informasi dugaan pelecehan seksual terhadap sejumlah santriwati. Para santriwati telah dijemput orang tua masing-masing sejak malam sebelumnya. Bahkan beberapa di antaranya juga diantarkan pulang oleh pihak petugas desa setempat. Guna proses penyelidikan lebih lanjut, baik pelaku maupun korban kini diamankan di Mapolres setempat. Tim TV One mengabarkan. Ya tentu kita turut prihatin Bang, apa kemudian peristiwa semacam ini masih terus terjadi ya Rifadil? Betul, ayolah stop lah ya. Hal-hal yang bisa membuat mungkin trauma berkepanjangan bagi anak-anak, apalagi niat mereka ini ingin memang benar-benar mendalami ilmu begitu, apalagi ilmunya cukup spesifik, ilmu agama. Ilmu agama di sana, betul sekali. Kita akan coba mengajak Anda pemirsa berbincang bersama dengan sejumlah narasumber kami yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Kita akan coba sapa dulu, sudah bergabung bersama kami ada Pak Asrorun Niam, Khotib Syuriah dari PBNU, kemudian juga sudah terhubung bersama kami ada Pak Kamari, ini salah satu keluarga korban di wilayah Magelang, Jawa Tengah. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi, Bapak-bapak. Gimana Mbak Maria, Mas Arid, sehat-sehat? Alhamdulillah, Mas Niam, sehat Mas Niam. Mas Niam sehat ya, keluarga sehat ya Mas Niam ya? Alhamdulillah, ini di sela-sela acara konferensi besar Nahdlatul Ulama ini. Ya, terima kasih atas waktunya Mas Niam tentunya. Mas Niam, ini kita memanggil Mas Niam ini memang untuk memberikan semacam kayak pandangan atau mungkin juga himbauan lah ya Mas Niam ya. Apalagi sedang ada pertemuan juga ya dengan rekan-rekan di Nahdlatul Ulama. Yuk, mari kita dengarkan dulu Mas Niam. Mungkin keterangan dari korban ya, dugaan pelecehan seksual nih. Ada Pak Kamari ya. Pak Kamari, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kamari. Waalaikumsalam. Pak Kamari adalah orang tua dari seorang anak yang mondok ya Pak, santri di pondok pesantren begitu ya Pak? Iya. Oke, di pesantren mana Pak kalau boleh tahu? Pesantren Ponpes Ar-Rasyid Pesantren. Sudah berapa lama Pak? Tempuran. Berapa lama Pak? Berapa Pak? 3 bulan. 3 bulan. Anak Bapak usianya berapa Pak Kamari? 15 tahun. 15 tahun. Oke. Kita mungkin bukan ingin mengungkit ya Pak ya, hal kelam yang dialami oleh keluarga, tapi benar Pak, telah terjadi begitu dugaan pelecehan seksual Pak. Benar. Bagaimana sih kisahnya itu Pak? Awal mula Anda dan juga keluarga gitu mengetahui hal ini Pak? Awal mula jadi itu ibunya itu di pondok jamaah gitulah, ngantar anaknya yang kecil lah. Terus tahu cara sedihnya, menangisnya anak itu, taunya diapakan gitu, ditanya dia belum ngaku gitulah. Nah, setelah itu lanjut Pak, lanjut. Nah, setelah itu dia sakit gitu, di pondok saya ambil. Dan Terus barulah di jujur rumah, anak itu? Ya di rumah dulu, setelah sembuh anak itu kok tidak mau kembali, nangis di kamar, nggak mau keluar.
nggak mau kembali ke pondok, sekolah atau apa itu. Oke. Jadi orang tua yo susah tau gitu tanya. Iya, Iya. curiga ya, Apa? Pak. Terus setelah itu Jadi awal ditanya, mula taunya Pak? ya itu menangis di kamar terus nggak mau sekolah, Iya. nggak mau ke pondok, mengurung diri. Nah, Iya. setelah itu ya ditanya tuh sama orang tua ibunya itu. Betul. Oke, Pak Kamari, ini kalau Bapak lihat di layar kaca kan sudah ada ya Pak yang ditangani oleh pihak kepolisian dan berstatus tersangka. Siapa ya orang ini Pak? Ini pengasuh pondok Ponpes Ar-Rasyidin. Pimpinan. Oke, Anda selaku dia juga secara langsung Pak yang melakukan dugaan tersebut? Iya. Oke. Pak Kamari dan juga keluarga cukup mengenal betul Pak sang pengasuh pondok pesantren ini Pak secara aktif berkomunikasi? Ya mengenal tau satu kampung. Oh, Oke. oke. Baik. Kalau di mata keluarga, di mata Bapak ini si tersangka ini Seperti apa Pak? seperti apa Pak? Ya sepengetahuan dari awalnya ya baik, tapi ternyata kelakuannya biadab. Oke. Baik. Pak, apa yang disampaikan oleh anak Bapak kemudian pada saat akhirnya jujur kepada pihak keluarga Pak? Kepada Anda, kepada istri Anda? Ya kita tanya, kita dekat, dia mengaku dicabuli sama itu pengasuhnya itu loh. Oke. Dan kejadian tersebut terjadi sekali atau mungkin lebih dari satu kali Pak? 9 kali. Oh, waduh. Baik. Kami turut prihatin Kami Pak, turut prihatin, tentu. Pak. Dan kita juga apresiasi ya kepada pihak kepolisian ya yang berhasil mengungkap ini. Selain Pak Kamari, kami juga ada kontributor kami, Wawan Sugiarto di Lumajang, Jawa Timur, yang juga menemukan ada kasus serupa ya, Wawan, terjadi di sana. Spesifiknya atau lengkapnya seperti apa, Wawan? Informasi dari Anda. Baik Ari, saat ini saya sedang berada di depan pondok pesantren Lembah Arafah, di mana 2 hari yang lalu di sini terjadi insiden salah satu pengasuh oknum dari pengasuh pondok pesantren ini diamankan pihak kepolisian dari aksi amuk warga atas dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum pengasuh pondok pesantren terhadap sejumlah santriwati. Informasi dugaan pelecehan seksual ini sendiri berawal dari laporan salah satu santriwati yang tidak mau kembali ke pondok karena merasa takut dan bercerita kepada orang tuanya. Informasi yang diterima orang tuanya itu langsung disampaikan kepada Kepala Desa Curah Betung dan ditindaklanjuti, namun masyarakat terlanjur mendengar adanya informasi tersebut hingga menggeruduk lokasi pondok pesantren pada Kamis petang 2 hari yang lalu. Beruntung pihak kepolisian dan Koramil serta pihak kecamatan segera merapat ke lokasi sehingga terduga pelaku langsung diamankan ke Mapores. Malam harinya penjaga juga dilakukan serta mengungsikan sejumlah keluarga dari oknum terduga pelaku pelecehan ini. Hari. Ya, ada berapa orang korban yang memang sudah membuat laporan juga mungkin ya? Ya, informasi dari Bapak Kapolres Lumajang kemarin siang, memang ada informasi 3 korban, tapi dari 3 itu baru 1 yang saat ini tengah menjalani pendampingan dari psikolog untuk menstabilkan psikologinya karena yang bersangkutan untuk korban ini masih trauma. Sementara baik korban maupun terduga pelaku belum dilakukan pemeriksaan karena sejak penangkapan kemarin pelaku memang dalam kondisi sakit diabetes. Jadi saat ini untuk suasana di pondok pesantren ini sendiri memang cukup sepi, berbeda dengan kemarin. Masih ada beberapa wali santri maupun santri yang datang kemari untuk mengambil beberapa buku maupun perlengkapan pribadi serta sejumlah petugas dari Koramil maupun Polsek Kedung Jajang.
Ya, Artinya aktivitas pondok pesantren saat ini sedang tidak aktif begitu ya? betul. Bisa saya gambarkan situasi terkini di pondok pesantren ini memang cukup sepi. Nih. Dan ini adalah Asrama Putra, di mana pondok pesantren ini memiliki 35 santri putri dan 15 santri putra. Tapi saat ini memang sudah dipulangkan sejak kejadian Wawan? pada malam itu. Iya. Artinya semua santri maupun santriwati sudah dikembalikan ke rumah masing-masing atau bagaimana? Betul, jadi pada saat kejadiannya langsung viral itu, kebetulan ini rata-rata santri yang berada di sini adalah warga sekitar dan beberapa tetangga Oke. desa di Kecamatan Raduagung. Jadi malam itu juga ada yang dijemput dan juga ada yang diantar pulang oleh pihak desa Curapetung. Maria. Wawan, sudahkah Anda juga memintai keterangan kepada aparatur pemerintah setempat ya? Apakah pondok pesantren ini pondok pesantren yang bisa dikatakan legal? Dalam hari ini bukan legal mungkin Berizin, istilahnya, tapi terdaftar lah begitu loh. Ya, sejauh ini kita belum bisa memperoleh informasi itu karena saya sudah berusaha menghubungi dari pihak Desa Gedung Jajang juga. Namun juga beredar informasi bahwa pondok pesantren yang berdiri pada tahun 2013 ini memang tidak masuk dalam ikatan pondok pesantren seperti itu, Ari. Oke, baik. Iya, Wawan, terima kasih atas laporan Anda. Wawan melaporkan langsung dari wilayah Lumajang, Jawa Timur, dan kasus ini juga masih terus bergulir. Ya. Berbagai penyelidikan dan juga pendalaman terkait kasus ini juga masih berlangsung. Kami juga nanti ingin Minta minta pencerahan pendapat dan juga ya. pemahaman juga ya mungkin ya. Dari Mas Niam, tapi kita jeda dulu. Kita akan kembali untuk Anda usai jeda sesaat lagi pemirsa.